Sistem kecepatan tinggi primer. Sistem kecepatan tinggi primer berfungsi mensuplai kebutuhan kabut bensin dan udara ketika motor beroperasi dengan pedal akselerator diinjak hingga throttle valve terbuka lebar. Inilah posisi sistem kecepatan tinggi primer. Bagian ini adalah bensin yang berada di ruang pelampung. Kemudian ini adalah primary main jet atau jet utama primer. Kemudian ini adalah vapor tube atau tabung untuk menguapkan bensin. Dan ini adalah nozzle utama primer atau primary main nozzle. Sedangkan bagian ini disebut dengan primary barrel. Cara kerja sistem kecepatan tinggi primer. Jika katup throttle terbuka lebar, kevakuman tertinggi berada di depan primary main nozzle, sehingga bensin dari ruang pelampung terisap keluar melalui primary main jet, vapor tube, bercampur udara dari primary main air breather, dan keluar di primary main nozzle. Sistem kecepatan tinggi sekunder. Sistem kecepatan tinggi sekunder berfungsi menambah jumlah campuran bensin dan udara saat putaran engkol sudah mencapai lebih besar dari 2200 rpm. Pada gambar di samping terlihat nama bagian dari sistem kecepatan tinggi sekunder. Bagian ini disebut secondary main nozzle. Ini adalah high speed valve atau katup kecepatan tinggi. Ini adalah weight atau pemberat, dan yang berwarna merah ini adalah secondary throttle valve. Pada gambar berikut terlihat posisi sistem kecepatan tinggi primer dan posisi sistem kecepatan tinggi sekunder. Bagian ini disebut nozzle utama sekunder. Ini katup kecepatan tinggi, sedangkan ini adalah throttle sekunder. Pada istilah lain, ini disebut secondary main nozzle.
Ini disebut high speed valve dan ini disebut secondary throttle valve. Ini jet utama sekunder atau secondary main jet. Katup throttle primer dihubungkan dengan pedal akselerator. Jika pedal akselerator diinjak penuh, katup throttle primer membuka. Sedangkan katup throttle sekunder dihubungkan dengan katup throttle primer menggunakan mekanisme khusus yang menyebabkan katup throttle sekunder mulai membuka jika katup throttle primer sudah membuka lebih dari 55 derajat. Tetapi saat katup throttle primer membuka penuh, katup throttle sekunder juga membuka penuh. Dan ketika katup throttle sekunder membuka, katup kecepatan tinggi atau high speed valve terisap oleh proses langkah masuk. Poros katup kecepatan tinggi atau poros high speed valve dihubungkan dengan pemberat atau weight. Ketika putaran engkol kurang dari 2200 rpm, kevakuman di bawah high speed valve belum mampu mengangkat weight, sehingga high speed valve masih menutup. Dengan demikian, sistem kecepatan tinggi sekunder belum bekerja. Sewaktu putaran engkol lebih dari 2200 rpm, kevakuman di bawah high speed valve meningkat hingga mampu mengangkat weight. Dengan demikian, high speed valve terbuka. Oleh karena itu, sistem kecepatan tinggi mulai bekerja. Ketika putaran engkol mencapai 3300 rpm, kevakuman di bawah high speed valve sangat kuat hingga mampu menarik weight 90 derajat. Hal ini menyebabkan high speed valve membuka maksimal dan sistem kecepatan tinggi bekerja penuh. Sistem tenaga.
Sistem tenaga atau power system berfungsi untuk menambah volume bensin yang keluar di main nozzle sewaktu pedal akselerator sedang diinjak ke arah penambahan kecepatan. Adapun komponen sistem tenaga antara lain saluran vakum, power piston, spring atau pegas power piston, power valve, spring power valve, power jet, main nozzle. Berikut ini posisi komponen-komponen sistem tenaga. Bagian ini adalah gambar saluran vakum. Ini adalah gambar power piston beserta spring. Ini adalah power valve bersama dengan power jet. Bagian ini adalah bensin yang berada di ruang pelampung, primary main jet, primary main nozzle. Cara kerja sistem tenaga. Pada saat throttle tertutup atau terbuka sedikit, seperti saat motor bekerja dengan beban ringan, kevakuman di bawah throttle kuat, sehingga power piston terisak naik. Power valve menutup. Dengan demikian, bensin yang keluar dari main nozzle hanya disuplai oleh main jet. Jika throttle terbuka lebar seperti saat motor bekerja dengan beban berat, kevakuman di bawah throttle melemah, sehingga pegas mendorong power piston turun menekan power valve hingga membuka power jet. Pada saat ini, bensin yang keluar di main nozzle disuplai dari main jet dan power jet.
sistem percepatan atau acceleration system. Sistem percepatan berfungsi menambah bensin saat pedal akselerator diinjak. Adapun nama bagian dari acceleration system antara lain inlet steel ball, pump plunger, ruang pompa, outlet steel ball, discharge width, pump jet. Posisi komponen-komponen sistem percepatan dalam hubungannya dengan sistem-sistem lainnya dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini adalah ruang pelampung, inlet steel ball, ruang pompa, plunger pompa, outlet steel ball, discharge width, jet pompa. Cara kerja sistem percepatan. Pada saat pedal akselerator diinjak, plunger bergerak ke bawah sehingga tekanan bensin di bawah plunger meningkat, menyebabkan inlet steel ball menutup dan outlet steel ball bersama discharge width membuka. Akibatnya bensin mengalir keluar melalui pump jet. Apabila pedal akselerator dilepas, pegas mendorong plunger ke atas, sehingga tekanan bensin di bawah plunger berkurang. Hal ini menyebabkan inlet steel ball membuka dan outlet steel ball bersama discharge width menutup. Oleh karena itu, bensin terhisap dari ruang pelampung melalui inlet steel ball masuk ke ruang pompa. Sistem cuk.
ada berbagai macam tipe sistem cuk, di antaranya tipe manual dan tipe automatic. Pada sesi kali ini saya berikan contoh automatic electric cuk system. Sistem cuk berfungsi menambah jumlah bensin pada campuran bensin dan udara. Selanjutnya mari kita lihat nama bagian dari automatic electric cuk system. Ini adalah head coil. Ini adalah bimetal. Ini adalah positif temperatur koefisien termistor. Ini adalah linkage dan ini cuk valve. Disinilah letak dari posisi sistem cuk. Sistem cuk bekerja pada barel pertama. Bagian yang berwarna hijau adalah katup cuk. Sedangkan head coil, bimetal, dan sebagainya berada di luar barel, lurus dengan poros katup cuk ini. Cara kerja sistem cuk. Alternator berfungsi mensuplai kebutuhan arus listrik yang mengalir di head coil. PTC berfungsi membatasi arus yang mengalir di head coil ketika temperatur di dalam rumah head coil sudah mencapai 100 derajat Celcius. Bimetal berfungsi menarik dan mendorong linkage. Lever berfungsi memutar poros cuk. Cuk valve berfungsi membuka dan menutup air horn. Bila temperatur motor di bawah 35 derajat Celcius, bimetal coil menyusut, mendorong linkage ke kiri, memutar katup cuk, hingga menutup air horn. Akibatnya kevakuman menguat dan jumlah bensin dalam campuran bertambah. Perbandingan campuran mencapai udara 1 kg dibanding bensin 1 kg. Jika motor sudah bekerja, arus listrik dari terminal L alternator akan mengalir ke head coil, PTC, ground, dan kembali ke alternator. Akibatnya, head coil panas. Bila head coil panas, bimetal memanjang, menarik linkage ke kanan, hingga katup cuk membuka air horn. Dengan demikian, kevakuman melemah, dan jumlah bensin dalam campuran kembali normal, yaitu udara 15 kg dibanding bensin 1 kg.